Ya pemirsa, kembali di Lunch Talk, dan setiap kali banjir merendam permukiman, ada sejumlah orang berjiwa sosial tinggi yang dengan sukarela membantu korban banjir. Ya, mereka terbagi dalam berbagi tugas, mulai dari mengevakuasi korban, memberi pengobatan, dan menyediakan makanan. Berikut ini adalah liputan reporter Tika Beremau dan juru kamera Satria dari sebuah dapur umum di Rawabuaya di Jakarta Barat. Pemirsa, ini merupakan salah satu dapur umum dari posko pengungsian banjir warga RW 1 Kelurahan Rawabuaya, Jakarta Barat. Walaupun banjir sudah mulai surut dan sebagian besar warga mulai kembali ke rumahnya, namun dapur ini masih tetap dibuka dan beraktivitas seperti biasanya. Dengan alat seadanya, para relawan-relawan dari sebuah LSM ini menyiapkan makanan untuk dibagikan ke pengungsi di RW 1 ini. Nah, sekarang saya akan menghampiri salah seorang relawan dari sebuah LSM yang sedang melakukan proses masak-memasak untuk pengungsi RW 1 di tempat ini. Saat ini saya bersama dengan Ibu Hil. Ibu, boleh masak semur telur sama kentang. Bu, boleh cerita sedikit suka dukanya Bu selama membantu korban-korban banjir ini? Kalau suka dukanya ya itu kalau pas saat masak itu hujan, jadi kita susah. Apinya juga dengan keadaan dapur umumnya seperti ini. Hujan aja deh kalau yang bikin itu sulit. Ya. Baik Bu Hil, tetap semangat dalam menjalankan tugasnya. Baik pemirsa, itu tadi adalah tanggapan dari salah seorang relawan yang membantu memasak untuk para korban banjir. Dan memang rencananya dapur umum ini akan terus dibuka hingga nanti untuk mengantisipasi banjir susulan yang akan terjadi di kawasan ini. Tika Beremau, Satria Eko, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, tadi kita sudah berbincang bersama Kepala Bidang Peringatan Dini BMKG, Kukuh Ribudianto. Dan saat ini kita lanjutkan kembali dialog mengenai waspada menghadapi banjir, dan sudah ada bersama kita Kabid Pengendalian dan Informatika BPBD DKI, Bambang Surya Putra. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Pak Bambang. Nah, ini ada dasarian ya, dasar harian dari BPBD. Nah, ini terkait dengan waspada banjir. Dasarian atau dasar harian itu apa Pak Bambang sebenarnya? Ya, itu sebetulnya berdasarkan informasi dari BMKG gitu ya. Untuk memudahkan kita memprediksi, biasanya itu dibagi menjadi dalam satu bulan ada dasarian 1, 2, 3. Jadi kalau seperti yang sekarang diperkirakan bahwa curah hujan yang akan merata di Jakarta dengan intensitas yang cukup tinggi gitu terjadi di dasarian ketiga bulan Februari. Berarti kita akan prepare di mulai tanggal 20 sampai 30. Nah, ini berarti puncaknya nih yang diantisipasi BPBD ini sekarang di dasarian keberapa nih? Tepatnya di bulan berapa nih Pak Bambang? Kami bergerak sesuai dengan peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG tentunya sebagai lembaga meteorologi resmi di Indonesia. Begitu BMKG informasikan bahwa di dasarian ketiga, maka kita akan prepare lebih di situ. Tapi pada dasarnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta prepare untuk satu musim penghujan. Jadi sudah ada persiapan jangka panjang seperti itu ya? Kira-kira misalnya dari bulan November sampai bulan Maret gitu. Dan itu sudah diwujudkan dalam satu instruksi gubernur gitu, nomor 153 tahun 2014 gitu, yang instruksi beliau adalah kita akan mempersiapkan dan mendekatkan seluruh sumber daya kepada daerah-daerah yang rawan genangan. Oke, nah ini kan sempat ada informasi yang cukup membuat resah masyarakat Jakarta juga, dan memang berdasarkan perakiraan BMKG yang juga bisa fluktuatif berubah. Yang awalnya besok diperkirakan akan turun hujan deras nanti malam dan besok banjir besar, tapi ternyata intensitas hujan agak menurun 50 sampai 100 ml untuk besok. Apakah antisipasi yang dilakukan BPBD juga langsung berubah menurun atau seperti apa? Iya, untuk perhatian kita terhadap potensi banjir tidak akan pernah berubah. Itu selama masih dalam range bulan-bulan banjir, kita akan terus mewaspadai hal itu. Namun perlu dipahami juga oleh seluruh masyarakat Jakarta bahwa prediksi itu bisa berubah kan gitu ya, karena cuaca ini kadang menjadi ekstrim dengan adanya parameter-parameter yang cukup banyak membuat cuaca itu dapat berubah. Dan terkait dengan kewaspadaan itu, saya pikir kita akan terus mengikuti apa yang sudah disampaikan BMKG. Baik, Pak Bambang, tadi berdasarkan perbincangan kita dengan Pak Kukuh tadi menyatakan
bergeser sedikit. Jadi tanggal 13 nih yang diperkirakan curah hujan akan meningkat. Lalu kemudian kalau menyikapi tanggal 13 tersebut, ini langkah-langkah awal dari BPBD ini untuk persiapan seperti apa sih, Pak? Ya, yang pertama kita akan melakukan pengecekan lokasi-lokasi evakuasi. Kemarin kan sempat satu termin terjadi banjir gitu ya. Pada lokasi-lokasi tersebut kita akan mengevaluasi daerah-daerah evakuasinya nih saat ini bagaimana. Setelah ditinggalkan kemarin, kita siapkan lagi, kita bersihkan lagi sehingga warga menjadi nyaman di situ. Kemudian cadangan logistik kita isi kembali. Yang sebelumnya sudah digunakan gitu kan, kita lihat lagi, kita isi kembali untuk pada jumlah-jumlah optimal sehingga pelayanan kepada masyarakat ini sesuai dengan yang diharapkan. Baik, daerah-daerah mana sih Pak yang jadi titik fokus dari BPBD sendiri? Ada nggak? Iya, di Jakarta ini ada 125 kelurahan gitu ya, yang rawan banjir gitu ya, dan terdiri dari 634 RW yang juga mengalami banjir beberapa kali di tahun 2013 dan 2014, dan itu daerah-daerah yang kita perhatikan lebih tinggi. Oke, nah, tapi ini ada juga kawasan di kawasan Tangerang masih terisolir banjir karena banjirnya mencapai 3 meter. Nah, itu nanti dijawab di segmen berikutnya Pak Bambang, kita jeda berikut. Pemirsa tetaplah di Lunch Talk, kami kembali sesaat lagi.